Baik, terima kasih Bu Neneng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, dan Bapak Ibu semua, sahabat GTK dimanapun berada, dan yang sama-sama kita hormati, ini Pak Iswoyo selaku narasumber, kemudian Ibu Karisa ya selaku narasumber juga, kemudian Pak Winda Mansah, dan kemudian Pak Doni selaku tuan rumah, dan juga Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, terutama para pimpinan di Kemendikbud beserta jajarannya, Bapak Ibu, dan sekali lagi dan kepada sahabat GTK yang berbahagia. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mempertemukan kita di ruangan ini dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita tidak kebayang ya bisa mengumpulkan dari Sabang sampai Merauke, dan ternyata di saat ini bisa. Dan pertemuan manusia, Bapak Ibu, antar manusia, di mana ketemunya, berapa lama ketemunya, apapun kesannya, Bapak Ibu, itu 100% itu kuasa ilahi. Jadi pertemuan itu harus disyukuri, termasuk Bapak Ibu yang bertemu dengan murid yang paling menyebalkan hari ini di kelas. Itu yang mempertemukan itu ilahi, bukan orang tuanya. Pertanyaannya, mengapa Bapak Ibu dipertemukan dengan anak yang merepotkan kita hari ini di kelas? Dia hadir untuk menyelamatkan kita sebetulnya. Kenapa? Semakin terkuras energi kita, semakin bermakna ilmu kita yang kita berikan pada mereka, maka semakin besar keberkahan yang diterima oleh Bapak Ibu gurunya sebetulnya. Jadi kehadiran mereka untuk menyelamatkan kehidupan gurunya di dunia dan akhirat sebetulnya. Untuk itu mari kita sentuh hati mereka, mari kita kembangkan pola pikir mereka, dan sehingga mereka merasakan keberadaan kita betul-betul bermanfaat dan bermakna bagi kehidupannya kelak di kemudian hari. Baik Bapak Ibu, mungkin ya Bapak Ibu semuanya sudah mendengar bahwa kita telah menerapkan kurikulum Merdeka sebagai salah satu opsi untuk pemulihan pembelajaran, sebagaimana yang telah di-launching oleh Pak Menteri bulan Februari yang lalu. Nah, tentu banyak yang bertanya, kenapa disebut dengan kurikulum Merdeka? Ya kan? Apakah selama ini kita belum merdeka? Nah, baik Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini sebetulnya berharap mengembalikan pendidikan kepada makna yang sesungguhnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh pahlawan kita Bapak Ki Hajar Dewantara, yang ada beberapa kalimatnya yang luar biasa gitu ya. Yang pertama, beliau mengatakan begini, tumbuh kembangnya anak-anak itu di luar kecakapan dan kehendak kita kaum pendidik. Jadi kata kuncinya di sini, tumbuh kembangnya anak-anak itu di luar kecakapan dan kehendak kita kaum pendidik. Lalu kehendak siapa? Nah, berikutnya dicatatkan bahwa tumbuh kembangnya anak-anak itu sepenuhnya atas kehendak kodratnya sebagai manusia, sebagai makhluk yang berpikir, yang punya hati, punya rasa, punya emosi, dan punya raga. Nah, sebagai manusia, setiap orang itu, setiap individu itu telah diberikan kekuatan-kekuatan kemanusiaan oleh ilahi di dalam diri setiap individu tanpa kecuali. Dan itu artinya setiap manusia itu telah punya perangkat-perangkat yang dia perlukan untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan hidupnya dan untuk menumbuh kembangkan sisi kemanusiaannya per individu. Dan saya juga selalu mengatakan kepada teman-teman guru bahwa Tuhan itu tidak mengenal produk gagal. Semua manusia dikasih keistimewaan, punya potensi. Dan ini juga diakui dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi kata kuncinya di situ adalah
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, berarti di sini Bapak Ibu, tugas dunia pendidikan adalah memberikan ruang yang seluas-luasnya, kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Yang kita tahu Bapak Ibu, bahwa setiap manusia itu pasti memiliki potensi. Tidak ada manusia yang tidak memiliki potensi. Dan potensi itu berbeda satu sama lain. Sehingga pada dasarnya setiap individu mempunyai tempat, mempunyai ruang dalam kehidupan. Jika seandainya dari dini dia mengetahui potensi unik yang ada di dalam dirinya yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada yang lain, maka kehadirannya tidak bisa tergantikan oleh orang lain, maka kehadirannya itu pun juga sekaligus menjadi bahagian dari keutuhan kehidupan, harmoni kehidupan. Jadi kalau kita belajar misalnya tata surya planet dan masing-masing planet mempunyai orbit masing-masing sehingga tidak terjadi tabrakan satu sama lain, jadi terjadi harmoni, begitu juga kehidupan manusia sebetulnya. Masing-masingnya punya orbit masing-masing dan tidak satu pun orbit ditempati oleh dua planet yang berbeda karena Tuhan tidak ingin kita bertabrakan satu sama lain. Nah, demikian juga manusia, bahwa setiap individu manusia itu punya orbitnya masing-masing, dan jika dia bisa mengembangkan itu sejak dini, maka kehadirannya itu menjadi bahagian dari harmoni kehidupan secara keseluruhan, dan tidak akan terjadi benturan satu sama lain. Yang terjadi adalah kolaborasi satu sama lain. Nah, ini yang yang dirintis oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa beliau mengatakan bahwa kemerdekaan pendidik, baik peserta didik, hendaklah diberikan kepada cara mereka berpikir. Dan yang jadi persoalan di sini Bapak Ibu, bahwa cara mereka berpikir itu berbeda-beda. Jangan selalu dipelopori katanya, jangan selalu disuruh untuk mengakui begitu saja pendapat orang lain. Tapi berikanlah ruang, berikanlah kesempatan, berikanlah peluang bagi mereka untuk mengembangkan pengetahuan sendiri dengan cara berpikir sendiri, dengan cara mereka masing-masing. Nah, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Bapak Ibu, setiap anak itu sang juara di bidangnya masing-masing sesuai dengan potensi uniknya itu. Nah, yang jadi persoalan selama ini dalam dunia pendidikan adalah dalam proses pembelajaran terutama, anak itu lebih dalam posisi sebagai konsumen, menerima materi yang sama, dengan cara yang sama, tugas-tugasnya sama, alat penilaian yang sama, bahkan sumber belajarnya pun sama. Dan ini akan menjadi membelenggu bagi anak-anak sebetulnya. Dia harus menyeragamkan pola pikirnya dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak harus seragam cara berpikirnya. Nah, ternyata cara pembelajaran seperti itu hanya cocok untuk beberapa anak saja, atau mungkin satu anak saja. Sehingga di dalam satu kelas anak itu, Bapak Ibu, yang selama ini kita kenal juaranya hanya satu. Atau paling banyak itu juaranya hanya 10. Gitu kan? Ya 10 ini anak yang unggul, dan 30 yang 20 yang lain tidak unggul. Dan kalau ini terjadi Bapak Ibu dalam dunia pendidikan, itu sama dengan kita mengatakan begini, ya Tuhan, dari 30 anak yang Engkau ciptakan, yang Engkau kirim di kelasku, hanya 10 yang bermutu di mataku, manusia yang menilai ciptaanmu, dan yang 10 ini yang kami layani dengan baik, yang 20 yang lain ini kami serahkan nasibnya entah gimana. Nah, artinya di sini Bapak Ibu, saya bilang, ini ada semacam penilaian kita terhadap anak-anak itu begitu naifnya gitu selama ini, bahwa dari 30 anak itu hanya satu juaranya. Kenapa? Karena ruang yang kita ciptakan hanya satu ruang. Pak Kapus, suaranya hilang Pak Zul. Kepada untuk memvonis anak, menjudge anak sebetulnya. Begitu dia dikasih soal asesmen, kemudian dia menjawab, ketika dia tidak bisa menjawab itu dikatakan bodoh, kemudian bagi anak yang bisa menjawab dikatakan pintar. Nah, sebetulnya di sini Bapak Ibu, kita harus mengubah pola pikir bahwa fungsi asesmen itu lebih kepada mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak sebetulnya.
Kemudian fungsi asesmen juga untuk memastikan apakah anak itu mendapatkan hak yang proses pembelajaran. Misalnya itu dilakukan asesmen aruf atau belum mengenal angka atau belum mengenal prasyarat untuk belajar di hari itu, Bapak Ibu, itu informasi bagi kita bahwa anak ini butuh pembelajaran untuk mengenal huruf. Anak itu butuh pembelajaran untuk mengenal angka. Atau anak ini butuh pembelajaran pemutaran agar dia siap untuk belajar masuk ke materi berikut. Nah, di sini sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa asesmen untuk memastikan apa yang dibutuhkan anak dalam proses belajar selanjutnya. Sehingga kalau kita lakukan asesmen itu di awal sebelum proses pembelajaran berlangsung, maka kita akan tahu dari 30 anak satu kelas itu kan tahu si A, si B, si C-nya. Si A belum kenal sama sekali, si B sudah mulai kenal tapi belum lancar, si D sudah bisa membuat menyusun kata, menyusun huruf menjadi kata, bahkan si E mungkin sudah bisa lancar menulis satu alinea. Itu kondisi awal anak yang beragam. Nah sekarang kalau kondisi awal anak itu kita sama ratakan dalam proses pembelajaran, maka yang akan diuntungkan adalah anak yang sudah bisa, atau mungkin yang diuntungkan anak yang belum bisa. Karena kalau kebetulan proses pembelajaran guru cocok pada anak yang belum bisa, maka anak yang sudah bisa akan frustasi. Kalau cocok pada anak yang sudah bisa, maka anak yang belum bisa akan frustasi, gitu kan? Nah, artinya di sini diperlukan suatu strategi asesmen dari awal kita masuk ke kelas untuk melihat peta kemampuan anak di hari itu, sehingga kita tahu si A, si B, si C itu butuhnya apa. Nah, baru kita bisa menyusun langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Bagaimana caranya? Kalau petanya seperti itu, ada 5 anak yang belum mengenal huruf, ada 5 anak yang sudah bisa mengenal tapi belum bisa merangkai menjadi kata, ada anak yang sudah lancar membaca. Nah, situasi seperti ini akan mempengaruhi teknik-teknik pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru. Makanya diskusi kita hari ini adalah asesmen pembelajaran. Asesmen dalam upaya mengefektifkan proses pembelajaran. Nah, yang kita sebut selama ini mungkin asesmen awal atau istilah agak sedang akademiknya diagnostik gitu ya. Nah, kita sengaja tidak menggunakan asesmen diagnostik. Kenapa? Karena bayangannya teman-teman di lapangan itu sesuatu yang canggih, tes IQ, tes apa segala macam. Kita tidak butuh itu gitu. Sebenarnya kita hanya butuh cara yang paling simpel, yang paling mudah untuk mengetahui anak ini sudah siap atau belum belajar. Student readiness sebetulnya, kesiapan anak. Kemudian ketika anak itu sudah diketahui anak itu belum mengenal bilangan, tentu belum bisa ke penjumlahan, belum bisa ke perkalian dan sebagainya. Dan setelah kita coba ternyata masih belum bisa. Jangan langsung divonis bahwa anak ini gagal gitu ya. Jangan-jangan yang gagal itu kita dalam mendeteksi apa yang dibutuhkan anak atau cara kita yang membelajarkan anak itu yang gagal. Harus kita ganti caranya. Berarti di sini ada asesmen yang kita kenal dengan asesmen formatif, itu asesmen untuk mencek setiap saat apakah si anak sudah mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan atau belum. Nah, kalau seandainya si anak sudah mendapatkan yang dia butuhkan, dia akan lanjut terus. Kalau anak belum mendapatkan apa yang mereka butuhkan, kita cari lagi cara terus. Nah, ini membutuhkan waktu, energi, dan itu memang. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, kalau penyakit anak itu sudah ketemu dari awal, dan kita sudah atasi dari awal, kemudian terus dia berkembang, kemudian terus saja, dan asesmen kita lakukan terus untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, sampai di akhir semester, Bapak Ibu tidak akan ada anak yang mengalami ketertinggalan belajar. Kenapa? Karena dari awal itu kita sudah tahu dan sudah kita kawal dan dia tumbuh berkembang setiap saat. Artinya kalau bahasa sehari-hari, setiap hari ini anak itu udah naik kelas gitu. Setiap hari dia naik kelas. Dari tidak bisa membaca menjadi lancar membaca, dari tidak bisa mengenal bilangan menjadi lancar, kemudian terus sampai di akhirnya Bapak Ibu di akhir tahun pasti dia naik kelas dan tidak akan ada anak yang tinggal kelas sebetulnya kalau proses ini berlangsung dari awal. Apalagi di dalam kurikulum Merdeka
kita mengusung konsep teaching at the right level. Jadi kita memberikan pembelajaran sesuai dengan capaian kemampuan anak sehingga dia tumbuh berkembang dari waktu ke waktu. Nah, di sini sekali lagi Bapak Ibu, asesmen bukan berarti kita harus mengasih soal kepada anak setiap saat, ngasih tes kepada anak setiap saat, enggak. Tapi carilah alat yang paling efektif, yang paling ampuh untuk mengenali kemampuan awal anak, kemudian dalam proses belajar apa yang terjadi di dalam dirinya, kemudian kita terus saja perbaiki di sini. Jadi di situ. Jadi, nah pas di akhir nanti kita lihat pada saat di akhir semester itu seperti apa perjalanan anak dari awal dan seperti apa kompetensi terakhir dia di saat itu sebelum dia pindah ke semester berikut. Nah, kompetensi akhir itu bisa kita cek lagi dan tidak harus dengan tes juga, tidak harus dengan ini. Kita pastikan cara apa yang paling tepat untuk mencek anak sehingga itu yang kita laporkan sebetulnya. Jadi di situ sebetulnya yang kita laporkan bukan angkanya, angka itu hanya simbol sebetulnya. Yang kita laporkan adalah kompetensinya. Si anak ini sudah memiliki kompetensi apa, dan begitu kita kuantifikasi, misalnya kita angkakan, angka itu menjadi lambang dari kompetensi yang dimiliki anak. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau selama ini kita mengisi rapor, duluan mana angka dengan deskripsinya? Nah, biasanya pada umumnya duluan angkanya dijumlahkan dulu di rata-rata, baru dapat satu angka, baru dideskripsikan. Nah, itu namanya mengarang gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara bilangan sebagai lambang, kita harus paham isinya dulu, baru lambangnya. Misalnya, ketika kita mengatakan 5 botol, 5 rumah, 5 mobil, 5 pohon, 5 ini. Nah, kita tahu jumlahnya 5 pohon itu baru kita lambangkan 5. Nah, artinya kalau kita menggunakan angka, Bapak Ibu, itu hanyalah lambang dari sebuah entitas, sebuah isi, maka saya sebetulnya duluan deskripsinya baru angkanya mestinya. Jadi sehingga kita menggambarkan anak telah menguasai ini, menguasai ini, bila dibandingkan dengan keseluruhan, maka dia telah menguasai 80% dari keseluruhan, maka angkanya 80, dan begitu keluar angkanya, deskripsinya langsung sebetulnya. Nah, ini yang perlu dikembangkan nanti Pak Is itu akan mengulas lebih jauh tentang bagaimana secara teknisnya, tapi kemudian tadi Bu Harisa dan juga Pak Windar Mansah akan berbagi pengalaman praktik baiknya bagaimana melakukan penilaian yang sesungguhnya, asesmen yang sesungguhnya dalam proses pembelajaran. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, silakan mengikuti diskusi sampai ke depan dan mudah-mudahan diskusi ini bisa mengingatkan kita bahwa asesmen adalah cara kita untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak-hak pendidikannya yang sebenarnya. Sehingga itu bukan alat untuk memvonis anak, apalagi untuk menjadikan alat untuk mengatakan anak naik tidak naik. Jadi asesmen lebih kepada membantu kita sebagai guru untuk menentukan pembelajaran yang paling efektif yang dibutuhkan oleh anak sesuai dengan hasil asesmen yang kita lakukan. Makanya di sini Pak Is itu adalah bagian dari tim penulis panduan PPA ya, pembelajaran dan asesmen. Nah, di situ asesmen itu menjadi katalisator sebetulnya untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Bukan untuk vonis, bukan untuk mendapatkan angka, tetapi lebih kepada untuk memastikan bahwa pelayanan kita betul-betul bermanfaat dan bermakna kepada anak, dan itu juga salah satu bentuk pertanggungjawaban kita kepada anak dan kepada ilahi, bahwa sebagai guru kita betul-betul memahami kebutuhan mereka. Sebagai guru kita betul-betul memahami apa yang mereka butuhkan untuk kehidupannya, dan sebagai guru betul-betul kita menjadi pendamping bagi anak-anak yang memang butuh dampingan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, Bapak Ibu, setiap denyut nadi perkataan dan pori-pori yang ada di sekujur tubuh kita itu akan menjadi pintu keberkahan yang mengalir sampai kapanpun tanpa henti, walaupun kita telah tiada. Nah, disinilah Bapak Ibu,
Dan sekali mungkin terakhir saya mengatakan bahwa sebetulnya kita tidak diberikan hak oleh Tuhan untuk menilai orang lain sebetulnya. Kita diberikan oleh Tuhan untuk menilai diri kita sendiri. Jadi asesmen dalam proses pembelajaran ini adalah untuk menilai seberapa efektif guru mendampingi anak sehingga anak betul-betul merasakan pendidikan itu dunia yang bermanfaat, dunia yang dirindukan, dan apa yang dia dapatkan selama bersampingnya bersama Bapak Ibu, mereka betul-betul mendapatkan yang bermanfaat bagi dirinya. Untuk itu, selamat berdiskusi, Bapak Ibu, selamat mendalami dari para narasumber yang luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang berharga dan sehingga Bapak Ibu bisa menjalankan tugas sebagai pendidik. Dan yang perlu diingat lagi bahwa dunia pendidikan itu sepenuhnya milik anak-anak, maka kitalah yang harus masuk ke dunia mereka, bukan mereka yang ditarik ke dunia kita. Karena bagaimanapun dunia kita adalah dunia masa lalu, sementara dunia mereka adalah dunia masa depan. Untuk itu kita harus terus mengasah diri kita, mengasah pikiran kita, dan terutama dalam asesmen. Jangan salah keliru lagi, jangan keliru lagi bahwa asesmen bukan untuk mengumpulkan angka anak, tetapi untuk memastikan bahwa si anak itu mendapatkan layanan terbaik sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Barangkali itu sebagai pengantar dari saya, dan lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi. Langkah awal yang saya lakukan untuk mengimplementasi kurikulum Merdeka berupa rapat awal tahun pembelajaran bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi mengenai kurikulum Merdeka. Terus langkah selanjutnya, saya berkoordinasi dengan Dewan Guru yang lain mengenai metode apa yang akan saya gunakan kepada peserta didik. Dari hasil keputusan rapat awal tahun pembelajaran, bahwa di sekolah saya sedang digadang-gadangkan digital marketing. Kebetulan di SMK Negeri 1 Palembang yang menjadi keunggulannya adalah jurusan marketing. Oleh karena itu, saya mempunyai ide bagaimana kalau mata pelajaran yang saya ampuh yang berupa seni budaya, saya kaitkan dengan digital marketing. Dan ternyata respon peserta didik sangat baik dan antusias. Dan tak luput juga mengalami sedikit kendala berupa peserta didik masih terasa asing dengan metode pembelajaran yang saya terapkan. Metode pembelajaran yang saya terapkan sejalan dengan materi pembelajaran seni budaya yang ada pada modul kurikulum Merdeka berupa merekam pengalaman proses kreatif dan referensi karyanya dalam bentuk visual. Sebagai langkah pembelajaran, saya bercerita tentang bagaimana di era sekarang ini media sosial merupakan media penyampai suatu berita yang sangat digemari, baik di kalangan anak muda sampai dengan orang dewasa. Untuk media yang saya gunakan dalam asesmen pendidikan adalah TikTok. Karena menurut saya, TikTok merupakan media yang sekarang paling populer ketimbang media sosial yang lain. Oke, kembali ke materi pembelajaran, saya mengarahkan siswa untuk berpikir kreatif dan bebas menentukan ide kreatif apa yang ada dalam pemikiran mereka. Oke, selanjutnya di slide 3. Nah, di situ ada asesmen awal pembelajaran. Oke, sebagai proyek awal sederhana saya berupa pengenalan profil diri mereka, bagaimana cara mereka berekspresi dan berbicara mereka masing-masing di depan kamera, dan saya minta mereka untuk merekod dan diupload ke media sosial yaitu TikTok. Kenapa saya mulai dari pengenalan profil diri mereka? Karena disinilah saya tahu karakter peserta didik seperti apa dan tingkat kemampuan mereka dalam memahami materi yang saya berikan. Oke, di situ ada video yang pertama.
Video pertama, salah satu peserta didik tampak sangat kurang percaya diri dalam berekspresi di depan kamera. Nah, untuk kendala yang seperti ini, saya beri masukan bagaimana cara menimbulkan percaya diri mereka agar penampilan mereka lebih maksimal di depan kamera. Solusinya yang saya berikan adalah dengan cara mereka harus lebih sering berekspresi di depan cermin, baik berupa gerak maupun berbicara. Dan semakin ke depannya, alhamdulillah, mereka mengatasi rasa kurang percaya diri mereka. Dari sesi inilah saya bisa melihat karakter dan ide kreatif mereka. Oke, lanjut di slide keempat. Dan tak semua anak mempunyai kesulitan dalam atau kurang percaya diri. Nampak di video ini, salah satu murid kami itu sangat leluasa sekali meluangkan ide kreatif mereka. Terlihat dalam video si anak dengan percaya diri membuat konten pengenalan diri profil diri dengan sangat baik. Dan setelah saya bertanya kepada si anak, ternyata dia sudah terbiasa membuat konten TikTok maupun Instagram. Untuk hasil keseluruhannya, ternyata peserta didik mampu memahami materi yang saya berikan pada mata pelajaran seni budaya pada asesmen awal pembelajaran. Oke, sekarang kita masuk pada asesmen formatif. Oke, pengalaman saya pada asesmen formatif. Pada asesmen ini, peserta didik yang sudah memiliki dasar dalam merecord objek dan sudah memahami cara merekam kamera dengan sudut pandang yang baik, maka tugas yang saya berikan sedikit meningkat kesulitannya. Dan hasil karya mereka itu dibuat dalam bentuk visual. Dan respon peserta didik sangat baik dan mereka dengan senang hati menerima tugas yang saya berikan. Untuk tugas ini, saya menugaskan mereka untuk membuat karya seni rupa yang mereka sukai atau yang mereka mampu membuatnya. Dan hasil karya mereka dikemas dalam bentuk visual dan diupload ke media sosial, dan ternyata itu memacu mereka untuk berkarya secara maksimal. Tujuan saya agar mereka mengupload karya mereka di media sosial TikTok agar karya mereka bisa dilihat oleh banyak orang dan mendapat respon dari orang atau netizen yang melihat karya mereka di media sosial berupa TikTok. Oke, next videonya, play videonya. Ya, di video ini terlihat peserta didik sudah sangat memahami angle kameranya seperti apa, cara sudut pandang mereka merekamnya seperti apa, dan karya seni rupa yang mereka kuasai telah mereka tuangkan dalam karya mereka. Oke, video selanjutnya. Ya, di sini juga anak-anak sudah memahami apa yang saya berikan pada mereka tugas. Ya. Oke, next. Sekarang kita masuk ke penilaian asesmen sumatif. Di asesmen ini, saya mempunyai ide bagaimana kalau mengkolaborasikan antara mata pelajaran seni budaya dan proyek penguatan profil Pancasila dan budaya kerja. Karena di sekolah saya, SMK Negeri 1 Palembang, yang menjadi pusat keunggulannya adalah jurusan marketing. Pada asesmen ini, peserta didik saya arahkan untuk membuat suatu konten promosi produk yang ditugaskan kepada mereka pada MAPEL P5BK. Saya dan guru yang mengajar MAPEL P5BK saling bekerja sama dalam asesmen ini, yaitu tentang pembuatan konten promosi produk. Yang saya tekankan di sini,
Peserta didik dapat membuat video dengan arah sudut pandang yang baik dan produk kewirausahaan yang ditugaskan pada mapel P5BK sebagai objeknya. Berbekal pengalaman mereka dalam merekod yang mereka dapatkan sebelum dari materi yang sudah saya berikan, dan mereka praktekkan pada pembuatan konten promosi produk ini. Untuk itu, pengalaman yang mereka dapatkan atau peroleh dari pembelajaran seni budaya khusus pentingnya kita memahami level kemampuan anak-anak saya ini ada di mana, sehingga dengan cara itu kita bisa menentukan tindak lanjut diferensiasi pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, asesmen diagnostik mari kita harus utamakan, mari istilahnya kita pergunakan dengan asesmen awal pembelajaran yang betul-betul sebagaimana Pak Win tadi praktekkan. Ketika pada saat asesmen awal pembelajaran diketahui Ananda kurang pede, maka Pak Zul melakukan dialog, memberikan feedback dan menyepakati apa yang harus dilakukan sehingga tindak lanjutnya kelihatan. Bapak dan Ibu, asesmen awal pembelajaran dimaksudkan agar ibu, bapak, teman-teman sekalian mampu memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pak Jul tadi sudah memberikan contoh yang sangat luar biasa bagaimana kemampuan anak-anak yang baru mengenal huruf, sudah ada yang mengenal kata, bahkan ada yang merangkai kalimat, maka pasti pembelajarannya harus sesuai dengan levelnya. Ini yang kita sering kenal Bapak dan Ibu, mohon berkenan dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Kembali pada Bapak dan Ibu fungsi-fungsi asesmen. Pertama, asesmen awal pembelajaran. Bapak dan Ibu, pernahkah melihat acara kompetensi masak yang ada di sebuah stasiun televisi? Apa yang menarik dari kompetensi memasak itu? Ketika para peserta sedang menyajikan masakan, maka para juri keliling dari satu meja ke meja lain, melakukan dialog, menanyakan sedang masak apa. Soto Betawi, Chef. Sudah dicoba rasanya? Sudah, Chef. Boleh saya mencoba? Apa yang perlu ditambahkan? Apakah ini sudah pas? Bagaimana kalau bumbunya ditambahkan sedikit supaya rasanya lebih pas? Atau Bapak ada ide lain? Bapak dan Ibu, mohon dituliskan di chat. Terkait dengan assessment, apa yang dilakukan oleh para juri itu sejalan dengan jenis assessment apa Bapak dan Ibu? Silakan Mas Lutfi, chatnya boleh dibuka kembali. Terima kasih Bapak dan Ibu. Senang sekali dengan jawaban itu. Formatif Pak Is, formatif. Mas Lutfi, terima kasih. Persis Bapak dan Ibu. Itulah salah satu contoh assessment formatif yang dalam kurikulum Merdeka, mari sahabat GTK sekalian, kita proporsionalkan antara jenis sumatif dan formatif itu. Harus diakui, kita dulu, termasuk saya di dalamnya, mungkin lebih fokus pada nilai sumatif karena itu paling gampang untuk mengambil nilai anak-anak, tapi yakinlah Bapak dan Ibu, sumatif saja tidak akan pernah cukup untuk mengawal proses belajar anak-anak yang bermakna. Maka ayo Bapak dan Ibu, mari kita lakukan assessment formatif, dan bahkan Ibu Bapak, assessment formatif pun pada fungsi-fungsi tertentu tidak perlu diambil nilai secara kuantitatif, tapi kemudian itu digunakan untuk memberikan umpan balik. Maka saya senang sekali ketika Pak Win tadi mengabarkan, silakan Mas Lutfi, di situ ada penilaian diri. Lanjut, di situ ada penilaian antar teman, Bapak dan Ibu sekalian. Di situ juga ada refleksi, dan di situ juga ada umpan balik. Maka ketika kita melakukan refleksi, kita harus punya alat ukur. Nah, apa yang sudah kau pelajari hari ini? Adakah yang ingin kau tanyakan? Adakah kendala yang kau hadapi? Bagaimana ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan ketika memberikan umpan balik Bapak dan Ibu, ayo Bapak dan Ibu sahabat GTK yang berbahagia, dorong anak-anak untuk tidak hanya kita apresiasi dengan kata keren, kata hebat. Ya, nanti kami akan sampaikan bagaimana cara memberikan umpan balik sesuai dengan apa yang diharapkan dari kurikulum Merdeka supaya kinerja anak-anak terus meningkat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, keasikan berikutnya dalam asesmen diwujudkan dalam bentuk keleluasaan dalam waktu, dalam pemilihan teknik, dalam pemilihan instrumen, dalam pengolahan, dan dalam pelaporan. Silakan Mas Lutfi. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, ketika ada pertanyaan, Pak Is, apakah
penilaian tengah semester harus kita lakukan. Ini terkait dengan waktu, ini terkait dengan perencanaan Bapak dan Ibu lakukan, maka sepenuhnya ini diserahkan pada Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu merasa masih membutuhkan data untuk melakukan penilaian tengah semester, silahkan dilakukan. Tapi kalau Bapak merasa penilaian selama proses pembelajaran ini sudah lebih dari cukup, maka ayo Bapak dan Ibu sederhanakan prosesnya. Demikian juga Bapak dan Ibu, penilaian awal pembelajaran, kapan formatif, kapan sumatif, pilihannya diserahkan pada Bapak dan Ibu. Termasuk juga teknik dan instrumen yang tadi sudah sangat cantik disampaikan oleh Pak Zul, Pak Kapus Kurjar kita. Mohon Bapak dan Ibu jangan selalu menggunakan tes tertulis saja. Tapi ada banyak instrumen dan teknik yang kita gunakan dengan observasi, dengan mempraktekkan sesuatu, dengan menghasilkan produk, bahkan dengan portofolio anak-anak pun itu sesungguhnya bisa menjadi instrumen atau teknik yang bisa menguatkan sampai di manakah tujuan pembelajaran itu sudah dicapai oleh peserta didik. Demikian juga Bapak dan Ibu, dalam hal pengolahan, panduannya memberikan satu ilustrasi bahwa untuk nilai akhir, sekali lagi, untuk nilai akhir yang akan digunakan adalah nilai sumatif. Sementara itu, hasil dari catatan kita, hasil pengamatan kita selama proses formatif, itulah nanti yang akan dijadikan sebagai bahan dalam menentukan deskripsi atas nilai yang sudah diperoleh peserta didik. Demikian juga dalam pelaporan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu diberi keleluasaan untuk menentukan bentuk pelaporannya, pemerintah hanya memberikan komponennya saja, tapi apapun komponen itu ditambah apa tidak, lagi-lagi kembali pada prinsip yang pertama, apakah pelaporan itu akan semakin sederhana, semakin mudah dipahami, atau justru semakin rumit. Pilihannya ada dalam Bapak dan Ibu semuanya. Berikutnya lanjut Mas Lutfi untuk 3 slide yang terakhir. Ini yang tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu. Bu Neneng, sahabat-sahabat GTK yang berbahagia. Bisa jadi kita mungkin belum memahami teknik, instrumen, asesmen yang memadai. Tapi sungguh Bapak dan Ibu, kalau kita mampu memberikan umpan balik dengan cara yang tepat bagi peserta didik, maka kinerja belajar anak-anak pasti akan meningkat. Mohon berkenan Bapak dan Ibu, tidak sebatas memberikan keren, luar biasa, excellent, tapi ayo Bapak dan Ibu, gunakan tangga umpan balik. Anak-anak menyajikan poster setelah proses formatif, hasil sumatifnya dikumpulkan. Maka mari kita klarifikasi. Nak, apakah poster ini akan menunjukkan pentingnya menjaga protokol kesehatan? Mulai dari bawah klarifikasi. Kemudian berikan penilaiannya. Bapak melihat pilihan gambar dan judulnya sangat sesuai. Kemudian naik berikutnya, berikan perhatian. Apakah bisa ditambahkan, kira-kira ketika kau menggunakan kata-kata kunci agar 5M dalam protokol kesehatan itu bisa tergambar, sepertinya akan lebih bagus. Langsung masuk pada saran. Seandainya nak, kegiatan ini akan kita ulangi pada lain kesempatan, apa yang akan kau tingkatkan, dan yang terakhir Bapak dan Ibu, kuncilah dengan apresiasi yang menunjukkan pentingnya melakukan usaha yang sungguh-sungguh. Nak, Bapak senang, posternya dikumpulkan tepat waktu, dikerjakan dengan rapi, dan pasti, nah kunciannya ada di sini, ayah dan bunda sahabat-sahabat GTK. Kunciannya ada di sini. Bapak yakin, Ananda pasti sangat sungguh-sungguh untuk mengerjakan aktivitas ini. Usaha yang sungguh-sungguh, ini bagian dari upaya anak-anak untuk terus memiliki apa yang disebut dengan pola pikir bertumbuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikutnya 2 slide yang terakhir, silakan Mas Lutfi. Bapak dan Ibu, silahkan menuliskan di chat, tambahkan 1 garis miring, sehingga penjumlahan ini benar. Di manakah Bapak dan Ibu garis miring ini akan Bapak dan Ibu letakkan? Silahkan Mas Lutfi, chatnya boleh dibuka, waktu berpikirnya 1 menit. Nah, 3 menit ke depan saya akan mengakhiri materi ini Bapak dan Ibu. Terima kasih, boleh ditutup Mas Lutfi. Sebagai seorang pendidik, sahabat-sahabat GTK pasti tahu kunci jawabannya akan di mana. Kunci jawabannya di sini, silakan Mas Lutfi, boleh diklik Mas Lutfi. Iya, mohon izin tanda panah, tanda garis miringnya kurang ke atas sedikit. Maka teman-teman, tanda garis miring itu saya letakkan di tanda plus sehingga menjadi 545 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 55. Itu kunci yang saya pegang.
Tapi kalau ada anak saya yang menjawab, Pak Is, mohon berkenan tanda garis miringnya ditarik atau ditaruh di tanda sama dengan. Inilah spesial momen Bapak dan Ibu. Inilah kesempatan saya untuk menjadikan bahkan teman-teman kesalahan dalam belajar itu sebagai cara kita untuk meningkatkan kompetensi anak-anak. Nah, jawaban yang sangat baik itu. Bolehkah kau cerita pada teman-temanmu bagaimana kau bisa menemukan ide agar garis miring itu diletakkan di tanda sama dengan? Keren apa keren Bapak dan Ibu? Luar biasa. Jadi ayo teman-teman, kesalahan dalam belajar, kesalahan dalam mengerjakan aktivitas, ketika itu kita komunikasikan, kita diskusikan dengan anak-anak dan kita carikan jalan keluar, pasti akan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Bapak dan Ibu, lanjut Mas Lutfi. Pak Is, kalau begitu, bagaimana ukuran untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran itu? Masih adakah KKM? Ayah dan Bunda, sahabat-sahabat GTK yang berbahagia, dalam kurikulum Merdeka, istilah KKM tidak digunakan lagi, tapi digunakan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sekali lagi, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kenapa? Berkaca dari pengalaman sebelumnya, KKM itu selalu dikunci mati pada satu nilai kuantitatif 75, 80, 85. Sehingga energi kita habiskan untuk ngejar nilai itu, dan terkadang mohon maaf dengan segala kerendahan hati, kita justru sering mengabaikan pembelajaran bermakna. Karena itulah Bapak dan Ibu, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran bukan lagi angka kuantitatif, tapi seperangkat kriteria yang dapat memetakan pencapaian anak-anak atas tujuan pembelajaran. Dengan demikian, kita bisa menggunakan rubrik penilaian, kita bisa menggunakan lembar checklist, kita bisa menggunakan deskripsi dengan tuntas dan tidak tuntas, dan ketercapaian kriteria itu sekali lagi akan menentukan diferensi pembelajarannya akan seperti apa. Untuk anak-anak yang sangat baik bisa menjadi tutor sebaya. Untuk anak-anak yang perlu bimbingan barangkali perlu waktu tambahan. Sementara anak-anak yang sudah baik bisa lanjut pada tujuan pembelajaran berikutnya. Terakhir Bapak dan Ibu, tentu bagian dari rangkaian akhir dari asesmen adalah pelaporan kemajuan belajar. Ibu Bapak silakan Mas Lutfi. Laporan pembelajarannya masih kurang lebih sama dengan sebelumnya, yaitu ada bentuk raport, di mana, boleh berlanjut Mas Lutfi, rapotnya Bapak dan Ibu, sebagaimana kita sudah pahami, di situ ada nama mata pelajaran, kemudian ada nilai kuantitatif, ada deskripsi. Nanti apakah nilai kuantitatifnya dulu atau deskripsinya dulu, ini juga diserahkan pada Bapak dan Ibu, dan arahan Pak Zul tadi sangat baik. Bisa jadi nanti deskripsinya terlebih dahulu, di mana deskripsi itu menyajikan apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan dari peserta didik, dan bagaimana cara meningkatkannya. Termasuk juga bentuk pelaporan lain yaitu konferensi, di mana ada kegiatan semacam diskusi antara murid, orang tua dan guru untuk menyampaikan pencapaiannya dan rencana tindak lanjut, ada pameran karya dan ada portofolio. Yakinlah Bapak dan Ibu, asesmen itu asik ketika kita mampu mencari cara-cara yang terbaik, cara-cara yang tepat untuk memotret bukan menjustifikasi pencapaian peserta didik kita bersama. Ke Kalimantan Beli Selasih, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Bu Neneng. Iya, ya, terima kasih Pak Isoyo, luar biasa ya untuk paparan Bapak yang sangat lengkap dan komprehensif ya, sehingga tidak terasa 30 menit berlalu Pak. Nah ini pertanyaannya dari Bapak Kasyadi, SAG MPD dari SMA Negeri 1 Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur. Pak Kasyadi bertanya, Pak Is, bagaimana strategi kita agar orang tua murid bila menerima buku rapor tidak hanya memperhatikan atau mementingkan nilai saja, ya, mementingkan nilai angka saja yang tertera di rapor, namun juga melihat kompetensi yang telah dicapai oleh peserta didik. Ya, kemudian pertanyaan kedua dari beliau, apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru bila mana terjadi atau terdapat siswa yang belum tercapai capaian pembelajaran di fase sebelumnya? Apakah dilakukan remedial atau sesuai dengan kemampuan yang dikuasainya? Karena ini akan sangat mempengaruhi dengan asesmen yang hendak dilakukan. Silakan Pak Is untuk menjawab dengan ringkas dan to the point untuk kedua pertanyaan. Iya, terima kasih Mbak Neneng. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari Pak Kasyadi untuk kita semua. Pak Kas, terima kasih banyak.
Tripusat pendidikan pasti itu adalah keluarga, orang tua, dan masyarakat. Karena itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Sebuah transformasi pendidikan termasuk penerapan kurikulum merdeka ini mohon berkenan Pak Kas, sahabat-sahabat GTK yang berbahagia, mari kita juga sosialisasikan kepada orang tua. Maka kegiatan parenting, kegiatan ketemuan dengan orang tua, kegiatan konferensi dengan orang tua yang kemudian mengedukasi orang tua tercinta bagaimana kurikulum baru ini akan diterapkan, dukungan-dukungan apa yang diperlukan, dan pada saat nanti menerima rapot, maka mari juga Bapak dan Ibu, kalaulah boleh menyarankan Pak Kas, kita bikin prototipe rapot, kemudian itu kita sampaikan kepada orang tua, kita simulasikan dalam kegiatan itu, dan kita dorong agar Bapak dan Ibu tidak terlalu terfokus hanya pada hal-hal yang angka, tapi pada kompetensi-kompetensi yang esensial. Maka dengan itu, dalam prototipe rapot itu, mohon berkenan Pak Kas dan Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sajikan kompetensi atau tujuan pembelajaran itu menjadi sesuatu yang mudah dipahami oleh orang tua, karena itu prinsip yang keempat tadi menjadi sangat penting, laporan pembelajaran itu harus informatif, kita bikin prototipenya, kita bikin contohnya, kita sosialisasikan pada orang tua dan bagaimana cara membacanya. Sekaligus juga Bapak dan Ibu, nanti orang tua akan kita mintakan untuk memberikan umpan balik. Kalau rapat semacam ini kira-kira menurut Bapak dan Ibu mudah dipahami atau belum? Atau ada masukan-masukan lain? Masukan apapun dapat kita akomodasi selama sejalan dengan 5 prinsip yang tadi sudah kita sampaikan. Pak Kas, kurikulum merdeka yang kita sepakati sebagaimana Pak Zul, Pak Win, dan Mbak Karisa tadi sampaikan, menganut prinsip belajar pada level yang sesuai dengan kemampuan anak-anak. Ketika anak-anak belum mencapai fase CP pada fase tertentu, dan kemudian Bapak dan Ibu, kalau diangkat ke atas itu justru malah menambah masalah baru, tidak ada salahnya sama sekali kemudian kita memberikan tindak lanjut yang berbeda. Fungsi remedial, fungsi pengulangan materi kembali, kemudian kita memberikan contoh-contoh yang lebih mudah, lebih realistik, sesuai dengan kemampuan anak-anak, ini menjadi bagian yang sangat penting, dan saya meyakini betul Bapak dan Ibu, kalau toh dalam tahap awal menghadapi putra-putri kita yang belum mencapai dalam satu fase tertentu, kita sudah melakukan intervensi tapi belum berhasil, jangan berkecil hati, ini proses. Efektivitas kita akan sejalan dengan latihan kita untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Maka, betul kata Pak Kasyadi, fungsi remedial tetap harus digunakan dan juga berkenan kembali untuk melibatkan orang tua. Ketika seluruh upaya sudah kita lakukan dan belum membuahkan hasil, maka tidak ada salahnya kita juga menghubungi para ahli, katakanlah mungkin kalau ada guru BK, mungkin sahabat-sahabat kita yang memiliki latar belakang psikologi, kemudian dilakukan assessment yang memberikan data apa sesungguhnya yang terjadi, karena sebaik-baik menyelesaikan masalah adalah ketika kita tahu akar masalahnya. Terima kasih Bu Neng. Baik, terima kasih luar biasa Pak Is atas jawaban narasumber kita tadi.